Kira-kira gimana sih cara paling alami untuk bisa awet muda dan terlihat awet muda? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Waktu itu mukanya jerawatan. Jerawatan parah. Kayaknya kalau misalkan jadi dokter bisa nyembuhin orang tuh kayaknya ada senang sendiri ya gitu ya. Tapi kan remaja memang pasti kalau saya ingat masa-masa remaja juga, waduh jerawat itu di mana-mana, bener kan? Bener, karena bener. hormon Hormon juga ya lagi kan? berubah. Kalau orang bilang tentang dokter kecantikan ya, jadi kan sebenarnya kalau di Indonesia khususnya di ibu kota seperti Jakarta itu makin lama makin banyak wanita-wanita yang lebih aware bahwa ternyata ada cara untuk merawat, ada perawatan ini, perawatan itu, ada begitu banyak jenisnya. Kira-kira gimana sih cara paling alami untuk bisa awet muda dan terlihat awet muda? Oke. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira. Ya bener dong, Iya. kalau saya hati kita happy otomatis kan terpancar tuh auranya ya kan. Iya. Tapi kalau kitanya stres, murung, cepet tua di mukanya. Iya, betul. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang mungkin dari bawaan dari lahir atau mungkin genetiknya yang membuat dia mukanya muda terus. Tapi ada juga beberapa orang yang sebenarnya wajahnya tuh lebih dewasa atau lebih tua dibandingkan umurnya. Jadi ada yang baby face, ada yang nggak baby face. Iya, itu benar nggak sih? Itu benar. Benar. Itu? Kalau secara genetik memang ada yang seperti itu. Jadi mungkin sekitar udah umur 60-an, tapi kok tetap mukanya kelihatan muda ya gitu. Tapi ada yang umurnya 20-an tuh tapi agak boros ya. Kayak begitu ya, memang itu ada gitu. Tapi kan sebenarnya itu bisa disiasati. Nah, itulah kegunaannya dengan kemajuan teknologi kecantikan ini gitu. Kalau di Jakarta sendiri sebenarnya banyak nggak sih persaingannya? Kan makin lama makin banyak orang yang jadi banyak bermunculan dokter kecantikan, banyak bermunculan klinik-klinik, belum lagi kompetisi dengan yang ada di luar nih. Banyak orang juga pergi ke Korea, ke Singapura. Kalau saya jujur, saya pribadi semua itu balik ke dokternya. Dan menurut saya teman-teman dokter sejauh saya itu bukan buat saingan buat saya, which is harusnya adalah itu sebagai salah satu, maksud gimana ya, tim kita bareng-bareng. Kadang-kadang kan kita manusia nggak selalu sempurna, kita bukan yang paling pinter kan. Otomatis dengan adanya teman satu tim, walaupun klinik lain, kita bisa saling sharing. Nah, kalau dibandingkan dengan misalnya kayak yang di Korea atau di Singapura, kan banyak orang Indonesia yang seringkali pengen treatmentnya kalau gitu ke Korea atau ya tadi ke Singapura. Nah, itu kalau dari dokter jadi melihat di Indonesia sendiri sebenarnya apakah berbeda jauh atau sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh? Sebenarnya kalau misalkan dengan teknologi tidak terlalu berbeda jauh, dan dokter-dokter Indonesia pun sekarang sudah mulai sangat-sangat lebih maju sih, benar-benar open minded. Dan kita pun misalkan nih kongres estetik kemana, let's say kayak saya nanti April ke Monaco, itu semua dokter-dokter internasional, bukan kita gabung semua di situ gitu loh. Kita belajar duduk bareng bersama dan kita balik ke negara masing-masing dan mempraktekkan ke pasien-pasien kita gitu. Bukannya berarti cuma hanya belajar lokal di Indonesia saja gitu. Dan itu yang harus dokter-dokter Indonesia menurut saya lakukan. Karena perkembangan di luar jauh lebih cepat dibanding Indonesia. Kenapa kita harus selalu tertinggal? Jadi ya tetap dicari dokter yang lebih nyaman, dan yang di Indonesia ya pastinya karena dia juga akan lebih tahu dari segi bahasa, juga lebih tahu, dan dari segi kebiasaan-kebiasaan yang biasa orang Indonesia lakukan, cuaca yang ada di Jakarta pun juga pasti lebih applicable. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.